salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali kesempatannya memberikan kesempatan kepada Kementerian BUMN untuk membuka acara yang sangat penting ini, baik bagi Kementerian BUMN, keseluruhan portfolio BUMN maupun untuk integritas pelaporan keuangan Indonesia secara keseluruhan. Ini Pak, atas nama Pak Menteri, kita support 150% IAI dan inisiatif-inisiatifnya untuk meningkatkan profesionalisme akuntan-akuntan yang ada di Indonesia. Mungkin berikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan inisiatif-inisiatif yang kita lakukan di Kementerian BUMN yang amat sangat melibatkan anggota-anggota IAI ini secara langsung maupun tidak langsung. Di Kementerian BUMN tahun 2020 sampai sekarang ada beberapa transformasi, inisiatif transformasi utama untuk menegakkan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Inisiatif pertama terkait dengan transformasi organisasi di Kementerian BUMN. Inisiatif kedua, inisiatif pelaporan keuangan, yang ini kita amat sangat dibantu oleh anggota-anggota IAI dalam merumuskan konsepsi dan konten pelaporan yang berintegritas. Inisiatif ketiga, menggunakan hasil dari inisiatif kedua untuk membantu mengambil keputusan tata kelola resiko yang tepat, ya. Transformasi keempat terkait dengan how we do business, yang sekali lagi menggunakan inisiatif 1, 2, dan 3 untuk mengotomasi kegiatan operasional sehari-hari dalam terkait dengan pelaporan dan integritas pelaporan secara keseluruhan. Inisiatif kelima ini adalah New Stream of Initiative yang terkait dengan ESG dan terutama di bagian keuangan dan manajemen resiko terkait dengan standarisasi pelaporan sustainability di samping pelaporan keuangan yang sekali lagi kita dibantu dengan 100% seluruh hati dan ketulusan oleh anggota-anggota IAI yang ada di sini. Nah, mungkin aku masuk ke inisiatif pertama. Ya, ini sebelum kita masuk semua, tahun 2019 terjadi reorganisasi dalam Badan Kementerian BUMN. Salah satu yang penting untuk inisiatif itu adalah pembentukan Kedeputian Keuangan dan Manajemen Resiko. Jadi sebelum ini tidak ada tuh Kedeputian Keuangan dan Manajemen Resiko. Tujuannya apa? Tujuannya exactly what we're doing right now adalah untuk menyeragamkan proses pelaporan keuangan dan membentuk laporan keuangan gabungan atas portfolio BUMN yang ada. Tujuannya juga untuk membantu mengukur resiko atau exposure dari portfolio tersebut dan tujuannya adalah untuk mengestablish sistem dan tata kelola governance pelaporan keuangan yang berkesinambungan bisa diteruskan kepada periode-periode berikutnya. Next, inisiatif berikutnya, ini terkait dengan inisiatif kedua. Jadi, laporan keuangan yang berintegritas itu merupakan fondasi tata kelola yang baik dan alat instrumental untuk mengukur resiko dan kinerja BUMN. Ya, laporan keuangan yang berintegritas, it will help us avoid wrong decisions. It will help us refleksikan resiko sesungguhnya daripada bisnis, akan membantu kita juga untuk menciptakan kepercayaan yang terrefleksi dalam harga saham maupun biaya modal yang kompetitif, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas masing-masing BUMN yang ada di portfolio kementerian kita. Semua yang terlibat, mungkin next slide, semua yang terlibat dalam value chain menciptakan pelaporan keuangan itu bertanggung jawab atas kualitas laporan keuangan yang ada.
pemegang saham di sini dari Kementerian BUMN, kita bertanggung jawab menetapkan kebijakan-kebijakan yang encourage integrity reporting, encourage conservative approach towards financial statement, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk anggota-anggota atau pihak-pihak di bawah yang mempersiapkan laporan keuangan tersebut. Di sini juga DECOM, Komite Audit, juga memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawasi kinerja BOD, dan khusus untuk Komite Audit juga memiliki fungsi utama untuk menjaga kualitas laporan keuangan dengan memilih KAP, melakukan perencanaan audit, dan memberikan penguatan pada satuan pengawas intern untuk dalam masing-masing organisasi BUMN. Direksi dan manajemen itu kita wajibkan untuk prudent dan memilih dalam memilih asumsi-asumsi yang menjadi landasan pelaporan keuangan, dan KAP kita mengharapkan dapat memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan hasil proses audit yang berintegritas, mematuhi standar profesi akuntan publik dan kode etik akuntan publik, dan menjalankan skeptical professionalism. Pemerintah dan BPKP juga berkepentingan untuk menjaga kualitas laporan keuangan melalui kebijakan-kebijakan yang mengatur tata kelola tata kelola dan operasional akuntan publik. Next, mungkin ini kita udah jelaskan juga kemarin, Kementerian telah mengadopsi pendekatan yang terstruktur untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi portfolio BUMN. Apa sih laporan keuangan gabungan portfolio BUMN ini? Ini adalah laporan konsolidasi dari masing-masing BUMN yang sudah diaudit tentunya di bawah Kementerian BUMN setelah dikurangi eliminasi yang menampilkan laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagaimana laporan ini disiapkan, terutama ini disiapkan oleh Kedeputian Keuangan dan Manajemen Risiko dengan set kebijakan dan chart of account yang kita sudah kembangkan. Kita juga mengembangkan MIS untuk memungkinkan audit secara lebih efisien, karena kita menggabungkan lebih dari 41 BUMN dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan. Jadi kalau nggak ada MIS-nya agak susah. Kita juga mempersiapkan mendraft laporan keuangan yang terdiri dari tadi neraca, P&L, cash flow, catatan atas laporan keuangan, layaknya laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Kita proses untuk dilakukan audit secara independen oleh external auditor, ini limited assurance review, dan kita sudah publikasikan dalam laporan keuangan tahunan. Next slide. Next step kita belum selesai, meskipun produknya sudah keluar, tata kelola organisasi di belakang penyusunan laporan keuangan ini harus juga disempurnakan. Teorinya yang mempersiapkan laporan keuangan dengan yang melakukan audit atas laporan keuangan dan yang menetapkan standar atau kebijakan pelaporan itu tidak boleh entitas yang sama. Ya, sebelum tahun 2019 kita tiga pilar ini nggak ada. Yang ada adalah laporan individu, mungkin ditambah-tambahin aja tanpa memperhatikan eliminasi. 2019-2021 kita sudah memulai melakukan inisiatif untuk mempersiapkan laporan keuangan ini dan dilakukan limited review oleh KAP yang ditunjuk. Nah, tahun 2022 ke atas kita berharap pemisahan tugas penyusun standar
dan penyusun laporan itu harus mulai dipisahkan. Penyusun standar, kita sudah mengeluarkan, Kementerian BUMN sudah mengeluarkan keputusan untuk membentuk Komite Kebijakan Akuntansi BUMN yang sebagian besar anggotanya adalah anggota IAI semuanya. Sebagian besar anggotanya adalah anggota IAI. Kementerian BUMN juga akan mengeluarkan set peraturan yang memisahkan penyusunan laporan tetap berada pada Kedeputian Keuangan dan Manajemen Risiko dan proses audit dilakukan oleh external auditor. Kalau step ini terselesaikan, kita sudah dekat dengan benchmark best practice. Apa benchmark best practice-nya? Penyusun tidak boleh sama, penyusun standar tidak boleh sama dengan penyusun laporan, tidak boleh sama dengan auditor eksternal untuk kepentingan independensi. Langkah-langkah yang kita sudah lakukan untuk mencapai target best practice ini, tim sudah terbentuk, ya. Mengembangkan kerangka konstitusional untuk penyusunan tim itu sudah terbentuk, sudah dilakukan. Timnya sudah, SK timnya sudah keluar, tim kebijakan, tim komite kebijakan, menetapkan prinsip dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan menetapkan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan sedang berlangsung, dan ini diskusinya yang intellectually entertained by discussions on accounting issues. This is the right avenue for you to sort of like talk about. Habis itu ada target kita tahun buku 2022 itu kita sudah melakukan pelaporan sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh komite kebijakan tersebut. Next step, tadi kan aku bilang bahwasannya anggotanya sebagian besar adalah anggota IAI. Di sini kita berterima kasih kepada Prof. Mardiasmo, Bu Rosita Ulisinaga, Prof. Mardiasmo sebagai Ketua Dewan Pengarah, Bu Rosita Ulisinaga, Pak Daniel Handaya, Pak Irwan Lau, Pak Renaldi Ndun, Bu Linda Watigani, Bu Ilya Afianti, Bu Seli Salamah, Pak Ardan Adi Perdana, Pak Bona Simanjuntak, Pak Rio Silaban, saya sendiri dan koleg saya Pak Rabin Hatari yang merupakan perwakilan daripada yang mempersiapkan, tapi karena kita jumlahnya sedikit dibandingkan keseluruhan anggota, independensi daripada tim ini tidak bisa diganggu gugat. Tim ini juga terdiri dari tim teknis yang kita terima kasih atas jasa-jasanya. Kalau mereka diskusi itu saya dengar sampai jam 1 malam tidak berhenti-berhenti untuk menyusun dan mengejar target yang tight, dan tim sekretariat yang juga kita berterima kasih untuk kontribusinya. Hasil daripada laporan audit kita yang tahun lalu, mungkin next slide. Hasil daripada laporan audit kita tahun lalu itu sebenarnya it was a good result in a sense bahwasanya secara portfolio kami sudah bounce back daripada COVID level meskipun belum mencapai pre-COVID level. Kita berharap tahun 2022 ini kita sudah bisa jauh lebih baik daripada pre-COVID level. Aset BUMN yang tercatat yang sudah di limited review sebesar 8.978 triliun, naik 8% ketimbang zaman COVID, ya. Investasi tertanam itu modal dan utang pendanaan itu juga naik 8,1%, dan pendapatan kita naik hampir 20% menjadi 2.292 triliun. Angka ini udah hampir sama dengan angka pendapatan dalam APBN. Nah, this is the result of the 40 SOEs, dan kita berharap dari publik untuk senantiasa mengikuti angka-angka ini sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja Kementerian BUMN atas keputusan-keputusan kebijakan atas portfolio BUMN, bukan yang individunya. Laporan kami dapat diakses, mungkin slide berikutnya. Laporan kami dapat diakses di
link yang tertera di dalam slide ini dan kita terbuka atas saran dan masukan dari anggota-anggota IAI yang konstruktif untuk memperbaiki pembentukan laporan ini. Next slide. Kita sadar tahun 2020, 2021 are difficult years. Those are years where the COVID started to sort of like wreak havoc atas kestabilitasan ekonomi yang sebelumnya nggak pernah terbayang. Tampaknya volatilitas dunia belum berhenti juga. Setelah COVID, there is a geopolitical uncertainty. Setelah geopolitical uncertainty, there is a potential for recession. So we are secara global, dunia ini bergerak dari from pandemic to geopolitical uncertainty to potential recession. Hal ini dibayangi juga oleh climate risk yang cukup memayungi kesemuanya, yang menurut analis global, jika climate risk tidak diadres dengan baik, itu bisa mengurangi target pertumbuhan GDP global dari 10 sampai 15%. With all of these risks around us, Kementerian BUMN merasa perlu saatnya untuk membangun platform tata kelola resiko. Next slide. Pada saat kita mengembangkan platform tata kelola resiko, modal kita adalah laporan keuangan konsolidasi tadi, yang sudah dibantu tim IAI untuk menyusun. Platform tata kelola resiko, kita berharap itu berorientasi strategis dan bukan audit dan kepatuhan saja. Kita juga berharap itu berwawasan forward looking dan preventif dibandingkan perspektif historis. Dan kita juga berharap tata kelola resiko itu tertanam dalam kegiatan bisnis dan menyatu dengan kegiatan first line, second line, and third line of defense, baik BUMN yang kategorinya BUMN individu maupun BUMN yang holding konglomerasi. Kita juga berharap dapat menggunakan teknologi dan metodologi pelaporan yang efektif untuk mempermudah pengambilan keputusan dan mempercepat proses analisa data. Dulu kita capeknya pada saat proses mempersiapkan data, sekarang kita harus capeknya what's the right decision for this kind of situation. Next slide. Salah satu unsur penting dalam permen tata kelola risiko yang kita masukkan di tahun 2022 adalah kita sudah memulai untuk mengklasifikasikan BUMN berdasarkan intensitas risiko. Apa sih namanya intensitas risiko? Ini sebenarnya filosofi yang kita adaptasi dari peraturan OJK terkait konglomerasi keuangan. What we're saying bahwa portfolio risiko BUMN, tidak semua BUMN memiliki intensitas risiko sama. Ada BUMN yang intensitas risikonya lebih besar, ada yang rendah. Intensitas risiko kita ukur berdasarkan ukuran daripada masing-masing BUMN. Semakin besar BUMN-nya, intensitas risikonya semakin besar, vice versa. Kompleksitas BUMN is another variable. Kompleksitas BUMN, sekali lagi kita beracu pada peraturan OJK, itu kita berpatokan pada apakah BUMN itu memiliki kewajiban PSO, subsidi, kompensasi, maupun PSN. Apakah BUMN itu memiliki hubungan keterkaitan dengan kementerian teknis yang kompleks? Apakah BUMN memegang posisi monopolistik dan kompleksitas struktur korporasi daripada masing-masing BUMN? Finally adalah interkoneksi antar masing-masing BUMN. Nah, ini kita klasifikasikan BUMN menjadi tidak kompleks dan kompleks. Kompleksitasnya tinggi. Berdasarkan kuadran ini, kita bagi menjadi 2x2 kuadran. Ada BUMN yang besar dan kompleks, kita sebut dengan BUMN sistemik A. Ada BUMN yang kompleks tapi tidak besar, itu kita namakan sistemik B. Ada BUMN yang besar tapi tidak kompleks, itu kita sebut hanya BUMN signifikan. Dan ada BUMN yang tidak besar dan tidak kompleks, itu kita sebut BUMN netral. Kenapa kok kita perlu melakukan pemetaan
BUMN ini, karena ini strategi daripada portfolio. BUMN yang kompleks memerlukan tata kelola yang lebih besar. Mungkin ke slide berikutnya. Sedangkan BUMN yang tidak kompleks mungkin tidak memerlukan struktur korporasi, organisasi korporasi yang sama kompleksnya. Ini kita di sini untuk struktur organisasi masing-masing BUMN kita menuntut adanya SPI yang independen. Apapun ukuran BUMN-nya sistemik atau tidak sistemik, itu harus ada SPI-nya. Tentu harus ada dewan komisaris atau dewan pengawas, harus ada dewan direksi, harus ada komite audit. Pada saat BUMN menjadi kompleks, kita menuntut ada komite resiko di bawah dewan komisaris. Pada saat BUMN itu kompleks dan merupakan BUMN konglomerasi, kita menuntut adanya komite tata kelola terintegrasi. Pada saat BUMN sudah menjadi sistemik, baik A maupun B, sudah harus ada direktur resiko. Direktur keuangan, of course, semua BUMN harus punya, karena direktur keuangan yang menandatangani laporan keuangan agregasi. So, what I'm trying to say di sini adalah bahwasanya laporan konsolidasi yang kita susun untuk keseluruhan portfolio BUMN dan yang kita pastikan bahwa laporan masing-masing BUMN itu memiliki integritas yang tinggi, telah membantu kita melakukan analisa ini untuk memisahkan mana BUMN yang sistemik dan besar, sistemik A, dan membedakan treatmentnya dengan BUMN yang portfolio netral. Hal ini tidak mungkin terjadi, tata kelola risiko tidak mungkin terjadi jika tidak ada landasan angka-angka yang bisa diandalkan dari laporan keuangan yang telah diaudit. Next slide. Mungkin ini brush sedikit terkait dengan permen resiko ini. Permen resiko ini menetapkan peranan kementerian dalam melakukan tata kelola resiko, peranan BOC, BOD, organ resiko, taksonomi, dan tata kelola resiko. Nah, ini berkesinambungannya ada di sini. Berkesinambungan means that you have risk management installed in the governance process. And the governance process, kalau tidak ada risk managementnya, you are very vulnerable to shocks yang menyebabkan ketidaksinambungan. Dan next, mungkin slide terakhir, faktor-faktor, mungkin next slide aja langsung terakhir. Ya, faktor-faktor terkait environmental, social, and governance. Itu sekarang Kementerian BUMN mentargetkan BOC dan BOD untuk komit terhadap ESG agenda. ESG agenda ini termasuk lingkungan, perubahan iklim, polusi, treatment water, treatment limbah, biodiversity, sosial terkait hubungan kerja, investasi pada karyawan, integritas produk dan layanan, dampak sosial dan inklusi, dan aspek governance yang termasuk business ethics, alokasi sumber daya manusia, tata kelola dan struktur, dan advokasi external positions, termasuk posisi-posisi terkait dengan human rights dan hak minoritas, perlindungan hak minoritas. These are the factors yang menurut kita, kita berterima kasih sekali telah dibantu dalam membangun building block yang paling bawah. Laporan keuangan yang terkonsolidasi pada tingkat portfolio BUMN. Laporan ini sudah keluar and it's in the public domain. Kita berharap profesional-profesional akuntan yang ada di ruangan ini untuk tetap menjaga keberadaannya, baik dengan memberikan sumbangan langsung atas ide-ide bagaimana menyempurnakan laporan tersebut, maupun menggunakan laporan tersebut untuk kepentingan analisa dan untuk mengawasi tata kelola portofolio BUMN. Demikian dari Kementerian BUMN, kita berterima kasih sekali atas jasa-jasa IAI dalam membangun building block yang paling fundamental di dalam proses tata kelola berkesinambungan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami.